Jadi kita pisah di sini. Bukannya aku tidak mau bersatu sama kamu. Kalau kamu meninggal, bagaimana dengan keluarga kamu? Semua itu sudah menjadi ketentuan Tuhan. Aku tidak bisa menentukan. Bahwasannya hidup dan mati itu hanya Allah. Kita tidak mungkin menentukan itu semua. Aku pergi dulu ya. Bagaimanapun dia harus tetap hidup. Ya Udin manis, kalau emang itu keputusan Allah, cap cucu cari Adnan. Siapa tahu dia masih hidup. Ya sayang. Udah jangan dipijitin terus dong. Oh ya, iya sorry. Rasain. Lo pasti udah menghilangin napas Eke kan? Nggak bisa, yang ada lo tuh yang napasnya hilang. Manis, tapi siapa sih yang manis yang mau ngebunuh Adnan? Jangan-jangan Desa disuruh sama bosnya lagi. Siapa bos itu? Kenapa dia harus membunuh Adnan? Oh my god manis, baru tahu. Jangan-jangan manis, si bos itulah yang udah ngebunuh lo. Manis, ayo capcus hajar. Oh my, kalau gitu kita kejar dia. Dia pasti mau menemui bosnya. Kita akan tahu siapa dalang dari semua ini. Ayo manis. Kamu ngapain sih tadi narik-narik tante? Coba kalau kamu nggak tarik-tarik tante. Tante kan berhasil bawa kotak perhiasan itu. Nah, lihat nih, kita pulang dengan tangan kosong. Ya tadi kan emang ada suara sirine mobil polisi kan tante. Kalau ternyata emang itu bener terus kita ketangkap gimana? Emang tante mau dipenjara? Ya enggak lah, siapa yang mau dipenjara? Tapi ya kan udah. buktinya nggak ada polisi. Iya mana aku tahu sih tan itu akal-akalnya si hantu botak doang. Emang dia calling-calling aku kan enggak. Bener-bener nih si hantu botak sama si manis. Keterlaluan banget. Selalu saja menggagalkan rencana. Lihat aja, aku harus memikirkan cara untuk membalas dendam. Bener tante ngerasa gak sih dia tuh kayak ngeremehin tante terus tau nggak? Emang dia nggak tahu apa tante tuh jago terus? Iya, tersinggung nih tante. Ya makanya. Loh Tan, kok kita ke kuburan sih? Aduh, loh, tante. Aduh tante, kita ngapain lagi ke kuburan sih Tan? Serem tahu. Alah, udahlah. Tante mau minta bantuan. Minta bantuan sama siapa tante, ini kuburan? Udah, ikut aja. Mau sebanyak tanya. Ayo, Oh, cepet. Buruan. Tante, aduh tante kita ngapain sih Tan kesini lagi? Diam. Tante, udah tante ayo pulang aja tante, itu ada suaranya tante, aku nggak mau. Justru tante perlu bantuan dia, makanya tante kesini. Minta bantuan sama kuntilanak, aduh tante ini udah nggak lucu deh tante, apaan sih nggak mau Diam. Kalau kamu nggak nurut sama tante, lebih baik kamu balik aja sana ke mobil. Biar tante sendiri di sini. Udah, makanya diam. Jangan ganggu konsentrasi tante. Tante jangan, tante itu kuntilanaknya datang, aduh. Udah diam. Tante perlu bantuan dia. Udah diam aja, kenapa sih? Tante, udah tante kita pulang aja tante, ngapain udah nggak usah dikejar. Aduh, ayo pulang aja pulang. Nggak ada pulang. Tante harus kejar. Tante harus tancepin nih paku ini di ubun-ubunnya. Biar tuh kuntilanak nurut sama tante. Kita perlu dia. Aduh nggak mau tante, udah pulang aja please tante pulang. Bawel banget sih. Udah, kamu tunggu di sini tante yang kejar kuntilanak sendirian. Tante, aduh tante.
Tante naik ke atas ya. Ya, Tante harus ke atas pohon ini ya. Kamu harus cari cara undang tuh kuntilanak supaya datang ke sini. Aduh Tante, gimana caranya? Gak mau, enak aja. Ya kamu inisiatif dong, mikir bagaimana kayak caranya. Masa tante lagi. Apa gunanya dong kamu? Duh, ya aku nggak tahu caranya gimana. Yaudah deh, aku pikir-pikir dulu. Jangan pikir-pikir dulu, harus cepet ya. Udah deh, kita harus kerja sama nih. Tante naik ya. Gimana lagi cara manggil kuntilanak? Mikir, cepetan. Oh iya, kuntilanak, datang dong ke sini. Kami mau bersekutu dengan kamu, tolong bantu kami. Kuntilanak, datangnya ke sini, tolong bantu kami. Kami butuh bantuan kamu. Apa benar kau mau bersekutu dengan aku? Iya mau kok. Lepasin paku ini. Gak akan saya lepasin. Kamu harus menuruti apa kata saya. Kalau tidak, ini akibatnya. Lepasin! Ingat, mulai sekarang kamu harus menuruti apa perintah saya. Baiklah, aku akan menuruti semua kemauanmu. Mbah, kasih saya nomor yang bagus buat besok ya Mbah. Soalnya saya pengen kaya Mbah. Saya juga pengen kalau bisa sih nambah bini Mbah. Kalau Mbah punya sekalian kirimin juga nggak apa-apa Mbah. Please ya Mbah. Dasar pemalas. Pengen kaya kok minta sama pohon. Kayaknya gue mesti kerjain nih orang. Nomor yang bakal keluar adalah... Mbah, tunggu ya Mbah. Biar saya satu dulu Mbah ya. Tenang Mbah. Cepetan. Iya. Berapa Mbah nomornya Mbah? Dengerin. 1708119. Mama. Bisa agak slow dikit gak? Kecepatan Mbah, nyatanya jadi repot. Mbah, kalau bisa sampai buat 3 hari ke depan ya Mbah ya. Mbah, nomornya Mbah. Ya, lu nyuruh gue ya? Aduh. Asal lu tahu ya, gue kagak bakal nolongin lo. Kalau lu mau kaya, lu kerja keras dan minta sama Allah. Mbah, tanggung Mbah. Tanggung. Kuntilanak, pengkhianat lo ya. Lu tuh kan warga gue. Lu tuh berani ya ngelawan RT lu sendiri. Ingat lo ya, kalau lu perpanjang KTH, gue gak mau tanda tanganinya. Keren banget ya. Itu perlawanan yang seimbang. Hantu harus lawan hantu. Bener banget Tante gak salah pilih kuntilanak. Om Papi, Omai kemana? Gak usah kaget masih Omai. Tuh kuntilanak kan ngejar dia melulu, maka dia kabur, takut. Papi disuruh kemari. Aduh, kurang ajar lu kuntil. Gua bilangin si Omai lu ya. Rasain. Aduh, bagus. Emang botak kan banyak gaya Tante, pantas banget digituin. Tante mah pengen banget ngejitaknya pakai batu. Iya Tante, kenapa kita langsung aja ya Tante? Tapi gak pernah bisa sih, Tante kan gagal mulu. Ya, kan ada kuntilanak, tenang aja. Dasar kuntilanak tengil itu, Pi. Oh, Om Papi, kuntilanak tengil itu pantas tengil banget. Ternyata ada pakunya di kepalanya Om Papi. Oh, jadi itu yang bikin dia kesurupan. Ya udah, nanti kita cabut paku di kepalanya. Nanti dulu Om Papi.
Sebaiknya kita kejar orang yang tadi. Kuntilanak, sorry ya. Hari ini gue gak bisa ngeladenin lu. Kita ada janji mau pergi dulu. Yuk, bye. Wah, kita harus kejar. Ayo, ayo. Ya ampun Pak Adnan. Dokter! Dokter! Kenapa bisa begini? Apa yang terjadi? Dokter! 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 Hei! Mata lu kemana? Maaf Bang, maaf. Orang itu. Om Papi. Orang itu yang membuang aku ke sungai. Jadi mereka rupanya. Wajar juga tuh. Sabar Om Papi. Kita harus kejar mereka. Kita ikuti mereka. Jadi kita tahu siapa dalang dari semua ini. Bener kamu manis. Kita harus tumpas mereka sampai ke akar-akarnya. Supaya jangan merajalela seperti korupsi-korupsi yang ada di negeri hantu ini. Cepetan dong, lelet banget sih. Tante, itu mereka Tante. Oke, Tante akan suruh kuntilanak. Kuntilanak, kejar mereka. Senyum deh kamu sekarang kan? Aku senang banget Tante kalau kayak gini caranya. Iya, memang kamu selalu terlambat senengnya. Nah, itulah gunanya. Udah, biarkan saja kuntilanak yang ngurus si manis dan si botak itu. Oke Tante. Udahlah, kita istirahat di mobil aja yuk. Capek. Ayo manis. Iya Om Papi. Apa? Aduh. Siapa yang nyerang kita? Ini kuntilanak penasaran amat sih lo. Gua hajar juga lo. Tengil kuntilanak. Ayo manis, cepet kasih papi. Pipi. Lu rasain nih. Ayo. Mau lari kemana lu kuntil? Duduk. Ampun. Ampun. Mau kabur kemana lu sekarang? Hah? Om Papi, ada yang lebih penting. Kita harus kejar mereka. Kita harus ikuti mereka, Papi. Setan! Om Papi. Tunggu. Jangan mati dulu. Kasih tahu aku. Siapa orang yang menyuruh kamu untuk membunuh aku? Apakah juga orang yang sama untuk membunuh Adnan? Katakan cepat. Ya, mati dia. Tuh kan, makanya kalau lari itu lihat-lihat, habrak deh lo. Nah, modar kan? Om Papi, Manis sedih. Kita jadi nggak tahu siapa bos yang menyuruh mereka untuk membunuh aku maupun Adnan. Kasihan juga tapi ya Om Papi. Om Papi, sebaiknya aku memeriksa keadaan Adnan ya. Iya deh Manis, kamu ke sana. Ini biar si Kunti urusan Papi aja. Yuk. Makasih ya Om Papi. Iya, sama-sama. Udah, lu ikut gue sekarang. Ayo. Cepetan jalannya, keleber-keleber banget sih lu. Lu ngagetin. Babe RT, kalau mau diajak jalan-jalan itu anjing, bukannya kuntilanak. Heh, genderuwo. Lu nggak lihat tuh, kepalanya ada paku. Oh iya, Babe RT,
lepasin dong paku di kepalanya. Kasihan kalau digituin terus. Kalau gua bisa, dari tadi udah gue lepasin. Nah, lu bisa nggak? Coba lagi. Genderuwo coba ya Babe RT ya. Babe RT, alat. Kan gue udah bilang dari tadi. Nggak percaya sih lo. Makanya lu jangan sok tahu. Aduh, jadi gimana dong Babe RT? Apa kita perlu minta semua kampung hantu ini warganya untuk nyabut paku di kepala kuntilanak itu? Aduh, gimana Babe RT? Genderuwo, lenje amat sih tuh mulut. Bukan perlu lagi, tapi harus. Betul. Nah, tapi kan lu tahu sendiri, penduduk hantu di sini pada males-males, gak mau keluar keringet, apalagi mau nyabut paku di kepalanya. Ya elah, Babe RT. Babe RT ini kan punya kuasa di kampung sini. Babe RT ancam aja itu hantu-hantu. Kalau mereka nggak mau nyabut itu ke paku di kepalanya kuntilanak, ancam aja, suruh pergi, usir. Gitu aja kok repot, Babe. Sembarang lu ngomong. Gue tuh sebagai RT, nggak mungkin gue macem-macem. Gue tuh harus mengayomi semua masyarakat hantu yang ada di sini. Nggak terkecuali siapapun. Gue tuh harus gue rangkul dan juga harus gue lindungi. Lu main ngancem-ngancem aja. Bener juga ya. Tumben nih Babe omongannya bener. Babe RT gender punya ide cemerlang. Gimana kalau Babe RT adain sayembara untuk warga kampung hantu ini. Nah, Babe RT kasih instruksi supaya kampung hantu ini semua pada kemari buat nyabut itu pakunya kuntilanak. Hadiahnya apa aja Babe RT? Kursi roda juga boleh. Bener juga lu bilang ya. Tumben lu bener. Kenapa gak ngomong dari tadi lu Bener gitu loh. Ya udah, gue mau bikin sayembara deh. Babe, pas dulu. Dokter, tolong dok. Adnan, kamu harus kuat sayang. Dokter, tolong Adnanku dokter. Suster, siapkan alat kejutnya. Baik dok. Bangun Adnan. Harusnya aku tidak meninggalkan kamu sayang. Bangun Adnan. Bangun. Ya. Detak jantungnya kembali normal. Iya dok. Alhamdulillah. Terima kasih dokter. Ini mujizat. Kondisi separah ini bisa dilewati. Iya dok. Kalau gitu saya permisi keluar dulu ya. Silakan sus. Tetap saja, aku nggak bisa menyentuhmu, Adnan. Kamu
Kamu sudah membaik, sayang. Alhamdulillah. Detak jantungnya berfungsi kembali. Subhanallah. Ini mukjizat. Kondisi separah ini dia bisa melewatinya. Iya, Dok. Kalau gitu saya pamit permisi dulu ya, Dok. Silakan, Suster. Mungkin inilah yang dikatakan cinta yang sebenarnya. Dokter, gimana keadaannya Adnan, Dok? Dokter, saya tantenya Adnan. Bagaimana keadaan Adnan? Pasien berhasil melewati masa kritisnya. Hanya tinggal menunggu dia siuman. Tapi saya kagum dengan perkembangannya. Tadi hampir saja kita kehilangan nyawanya. Silakan kalau mau menunggu. Iya, makasih. Makasih dokter, makasih. Banyak ya, Dok. Ya, Adnan. Mau apa lagi mereka? Pasti mau bikin onar lagi. Manis. Tante dengarkan, dia masih aja terus manggilin manis, Tante. Udah Wulan, sabar kenapa sih? Manis. Aku di sini, sayang. Aku di samping kamu. Selalu menemani kamu. Manis. Adnan, ini aku Wulan, Adnan. Aku yang selama ini ada di sini, Adnan. Aku yang ngurusin kamu, aku yang bantu biar kamu sembuh. Udah dong, please kamu gak usah inget-inget manis lagi. Dia tuh udah mati, tau gak? Kamu hargain kayak perasaan aku. Kamu tidak mendengar suaraku, sayang. Sekarang, kamu gak bisa melihat aku lagi. Sayembara. Barang siapa yang bisa mencabut paku di kepala kuntilanak ini akan gue jadikan warga kehormatan di kampung ini. Gitu aja Pak RT hadiahnya. Nggak pakai fresh money gitu. Ngapain pakai duit? Kalau perlu duit mah tinggal daun aja. Ditiup juga bisa jadi duit. Lagian kita ini kan hantu. Ngapain juga repot-repot ikut sayembara kalau memang perlu duit. PRT, kalau kayak gitu doang mah hadiahnya nggak menarik, PRT. Ya udah. Gini deh. Ntar siapa yang menang, ntar kan difotoin tuh. Nah, fotonya gue bingkai, gue pajang di pos hantu. Kayak ini, kayak cover girl sama cover boy gitu. Gimana? Setuju nggak? Setuju? Itu aja mau. Amit deh. Cabut! Berhenti! Dasar pada udik semuanya nih. Sekarang nggak masih hidup. Susah banget sih suruh ngantri. Antri dong, antri. Ayo cepetan antri. Udah cepetan. Gagal. Udah jangan kelamaan. Gimana sih gak ada yang bisa? Ini gimana sih? Segini ramenya gak ada yang bisa cabutin tuh paku. Aduh, payah nih semuanya. Stop dulu. Iya, gue lupa nih. Maaf. Yang bisa nyabut tuh paku, orang yang nancepin tuh paku. Maaf ya. Capek. Maaf.
Genderuwo, ide lu juga nggak bisa. Adnan, hai. Adnan, dokter bilang kamu udah boleh makan. Jadi kamu makannya sekarang biar cepat sembuh. Adnan, kamu kenapa sih? Masa disuruh makan aja nggak mau? Kamu lagi mikirin apa sih emangnya? Aku ketemu Manis dalam mimpi. Semuanya begitu terasa dan begitu kelihatan nyata. Kamu ngapain ngejar selendang aku? Maaf, ini punya kamu. Tadi aku Adnan. Oh, aku Manis. Sekarang aku tahu. Saat bulan purnama aku harus ke jembatan itu untuk menemui Manis. Adnan, kamu ngomong apa sih? Udah deh, kamu gak usah aneh-aneh, kamu lagi sakit. Bulan, aku dan Manis mempunyai kesepakatan bahwa setiap ada bulan purnama kita berdua akan ketemuan di jembatan itu. Adnan, Manis itu udah mati, Adnan. Kamu ngapain lagi mikirin orang yang udah mati? Nggak ada gunanya, cuma bikin kamu sakit hati, tau nggak? Mending sekarang kamu tuh fokus sama apa yang ada di samping kamu. Kamu nggak usah mikirin masa lalu lagi lah, Adnan. Aku rasa juga Manis pasti nggak mau kok ngeliat kamu kayak gini terus, ya kan Tante? Iya, bener. Adnan, udah jangan mikirin Manis terus. Manis itu di alamnya udah tenang. Kalau kamu kepikiran, kamu sedih, nanti Manisnya juga ikut sedih. Udah ya Adnan, udah please, kamu gak usah mikirin Manis lagi. Sekarang aku ada di sini kok, aku yang bakal terus nemenin kamu ya. Kamu temenin Adnan ya, Tante pergi dulu. Ada urusan senjata rahasia kita nih, belum ketemu. Apakah Adnan ingat? Dia pernah janji kita akan bertemu di malam bulan purnama. Aduh, dibawa kemana lagi si kuntilanak sama si setan gundul itu? Kacau nih. Bener, aku harus nyari nih. Tante Charmi, si nenek grandong. Mau apa dia? Pasti lagi cari kuntilanak suruhannya. Manis, di mana kuntilanak saya? Kembalikan, ayo kasih tahu. Kamu culik dibawa kemana? Lagi dibawa Genderuwo. Jadi Nenek Charmi nggak bisa suruh-suruh dia lagi. Karena pakunya pasti udah dicabut dari kepalanya. Kamu pikir saya bego? Hah? Gak ada yang bisa cabut paku itu selain saya. Jangan nipu Manis ya. Jangan banyak akal-akalan. Hanya saya yang bisa. Kalau gitu, Om Papi pasti tidak bisa mencabut paku di kepala kuntilanak itu. Kamu ngapain di sini? Mau nantang saya? Oke, ayo. Dane, males berkelahi sama nenek-nenek. Bye.
Kali ini kamu bisa lolos, Manis. Tapi nanti gak akan. Manis ngapain ya kesini? Pasti dia mau ketemu sama Adnan. Aku harus hati-hati nih. Ah udahlah, yang penting sekarang harus cari kuntilanak dulu nih. Mana lagi dia nih? Aduh, Babe RT, ngapain sih kita mesti muter-muter? Biarin aja, itu pakunya ada di kepalanya kuntilanak. Ngapain kita mesti ribet-ribet nyari Tante Grondong? Biarin aja itu Babe RT. Lu tuh ya, bener-bener ya, nggak punya rasa perikehantuan. Gue itu orang yang pertama yang nggak rela kalau warga gue tuh diguna-gunain. Babe RT ini kan udah lama jadi hantu. Jadi ngomongnya itu gue orang yang pertama, bukan itu. Yang bener gue hantu yang pertama, gitu. Bisa aja lu ngeles lu ah. Iya, gender gitu loh. Tapi Be, di mana ya itu Tante Grondong ya Be? Kalau gue lihat dia ntar, gue bejek dia ntar. Aku harus cari cara supaya aku bisa mendapatkan kuntilanak itu lagi. Ini yang gender suka. Kalau Babe itu udah ngamuk, maco. Maksud lo, matan combrok? Belala, bukan Babe RT. Matan copet deh. Ya sembarang aja lu ngomong. Mau gimana lu? Gue di RT tau gak? Iya, bercanda Babe RT. Bercanda yo Be, jangan marah Babe RT. Dengan bakar ini baunya pasti akan kecium, kuntilanak akan dibawa ke sini. Nah, pada saat datang kuntilanaknya langsung saya tangkap. Aduh, tahu aja lu gender. Kalau gue ngegas. Bukan bau kentut Babe, ini bau dupa. Siapa sih malam-malam orang masang dupa? Pasti ada niat jahat ini. Emang dikira kita nih hantu jadul apa? Nggak tahu kalau situ sih Babe RT. Kalau gender nggak mempan. Lu mau bilang gua hantu jadul? Gini-gini gua kekinian tau nggak lo? Gua juga ngikutin zaman. Kan Babe lebih tua, kan jadul. Gua rasa waktu lu lahir malu tuh ngidam cicak rowo kali ya. Gitu loh Be. Be? Sekarang kamu ikut saya. Ayo. Kuntilanaknya mana Be? Kuntilanaknya di? Nah lo. Mana hilang? Lu sih ngomong-ngomong aja, bukan yang ngeliatin si Kunti, malah hilang sekarang. Lah Babe kenapa ngerespon? Udah tahu berantem. Wah. Lu yang harus tanggung jawab. Terus gimana sekarang Be? Cari Be dapet, cari. Aduh, gimana nih si Kunti? Be. Bentar, tenang Be. Itu Be, itu dia Be. Itu loh. Weh, Kunti, sini. Weh, Kunti, balik lu sini. Ajar lo. Kurang ajar. Kuntilanak, kamu harus hajar mereka. Kamu harus habisin, mengerti? Kunti, ngapain lu melotot gitu sama gue? Hah? Lu dendam? Kunti, sini kamu kalau berani. Sini di hadapanku. Aduh, Babe, genderuwo ditampar, Be. Lu gimana sih badannya gede? Masa kalah masih Kunti? Lawan! Oh, lu udah berani melawan gue sekarang? Hah? Ya! Hah? Gila, mana dia? Hah? Hah? Lu belum tahu siapa gue ya? Gue ini dulu nih guru kungfu, tau gak lo? Aduh! Ah! Jadi gua rompal! Aduh! Udah cepet! Wajar lo ya, Kunti! Awas lo ya! Sakit nih, tau gak lo? Gender. Kayaknya si Kunti ini udah kena guna-guna si Grondong. Mending kita cabut dari sini yuk.
Adnan, kalau kamu butuh apa-apa kamu bilang aja dong sama aku. Kan aku ada di sini untuk ngebantu kamu. Udah, aku nggak mau ngerepotin. Ya nggak apa-apa dong, kan aku di sini emang biar kamu repotin. Kamu butuh apa lagi sekarang? Aku mau ketemu Manis. Apaan sih kamu tuh manis lagi. Sekali-sekali pahit kayak asem kayak sepet kayak manis mulu. Ntar lama-lama diabetes aja ngomongin manis mulu. Kamu mau kemana? Mau ngapain sih Adnan? Udah deh, jangan ngapa-ngapain. Kamu harus berbaring terus kata dokter. Jangan tahan aku. Aku harus ketemu Manis. Aku harus ke jembatan. Besok itu bulan purnama. Adnan, aduh, kamu maksudnya apa sih? Kamu jangan aneh-aneh deh. Kamu belum boleh kemana-mana sampai kamu sembuh. Udah jangan halangin aku. Iya nggak bisa, Adnan. Please dengerin aku. Kamu lagi sakit. Lepasin aku harus ketemu Manis. Aduh, suster, tolong suster. Sus, Adnan, kamu harus berbaring. Kondisi kamu belum bener-bener pun. Sus, tolong sus. Adnan mau pergi, coba tolong suster yang ngomong. Pak Adnan, Bapak tolong kerjasamanya ya. Bapak nggak mau kan lihat saya dipecat gara-gara Bapak keluar rumah sakit tanpa izin? Adnan, please dong, kamu masih sakit. Kamu jangan aneh-aneh deh, masa mau pergi? Udah sus, makasih ya. Adnan, udah please. Udah deh, kondisi kamu belum bener-bener pulih. Masa kamu mau ke jembatan? Apa sih? Nggak usah aneh deh. Ya, udah ya, tenang ya. Istirahat lagi ya. Genderuwo, lu tuh gimana sih? Lu kan hantu bangkotan, udah lama jadi hantu. Masa makutin anaknya kalah lo? Ya, harusnya Babe RT dong. Kan Babe RT udah jadi ketua RT, harusnya lebih jago. Ini mah umur makin tua, harusnya makin nyadar. Apa kayak anak kecil. Ancang lo! Lu gak jago berantem ah? Berani lo? Enggak Babe RT. Sakit gigi nih! Iya Be, maksud gender, Babe RT makin tua, itu makin... Makin apa? Makin oke, tokcer. Lemes amat sih mulut lo! Jadi sakit tambah sakit gigi gue nih! Tante, aduh Tan, aku nggak ikhlas deh Tan kalau misalnya Adnan sampai ke jembatan lagi besok, gimana dong? Wulan, kalau Adnan itu susah dicegah, udah biarin aja. Kita harus memikirkan rencana yang baru. Tante punya rencana, kayaknya sih bagus ya. Kita harus membuat supaya Adnan tetap ke jembatan. Nah, nanti pada saat Adnan ada di jembatan, Tante akan membuat supaya Manis hilang untuk selama-lamanya. Ya caranya gimana, Tan? Ya gimana caranya lah. Pokoknya sekarang kita harus berusaha supaya Adnan tetap mau ke jembatan. Itu aja dulu. Oh, sakit lagi gue dah. Stop! Lu ngapain sih semuanya pada kemari? Bikin gue tambah sakit gigi aja gue ini ada. Pergi. Aduh, sakit sih. Aduh. Apa kabar Pak RT? Butuh hijau, ngapain lu kesini? Siapa yang suruh? Aduh, sakit deh gigi gue ini tambah. Tenang Pak RT. Si Buto Ijo inilah yang akan mencabut gigi Pak RT. Wah. Semua permasalahan tentang gigi serahkan pada saya. Lu ahli apaan lu, ha? Ahli dari Hongkong. Emang lu bisa nyabut gigi gue? Mana lalat lu? Ada. Nih. Lu mau bunuh gue ya? Tenang Babe RT. Semua hantu di sini kalau masalah gigi kepada saya. Aduh. Enggak deh. Gua ngeliat alat-alat juga gua udah lagi ngilu nih. Aduh, pergi. Pokoknya gua ogah. Maaf Babe RT, saya nekat daripada sakit gigi Babe tambah parah. Patah. Alah, itu tang apa kerupuk? Bisa kalah sama gigi.
bentuknya membuat aku terpana. Bentuknya membuat aku terpesona. Botaknya, senyumnya, pandangannya membuat aku terpesona. Yahe, yahe, yahe. Cayu. Ngapa lu cengar-cengir nyanyi sendiri? Kesurupan lu, ketepelan. Iya, Be. Emang kenapa kalau Munaro kesurupan? Aduh ya ampun, apa Baby Cahayu? Kamu kesambet apa? Kesambet pohon bambu? Apa setannya kali, apa setannya gunung? Iya, apa sih Ibu? Munara itu nggak kesambet setan. Tapi Munara itu kesambet cinta. Ditanya sama siapa? Ditanya. Mun, lu jatuh cinta sama siapa bang? Nah, gitu dong. Gimana laki-lakinya? Bentuknya itu pasti ganteng. Bentuknya itu iya, aduh nggak sabar ini. Nggak sabar. Kelakuannya itu aduh, iya. Babe mau tahu kira-kira bentuknya gimana? Bentuknya botak. Terus unik tapi ngangenin. Kok kayaknya langsung lemes nih. Terus orangnya itu meriah gitu, Be. Jangan-jangan Mom, ini anak jatuh cinta sama jin botak. Babe, laki nih nggak bisa Babe. Ini anak kita satu-satunya Cahayu banget. Masa ya dikasihin sama jin botak kayak gitu? Ya nggak mungkin, nggak mungkin. Coba ditanya lagi, ditanya. Ibu, tapi kenyataannya emang iya. Aduh, my baby. Oh my baby. Aduh. Mulai jiwit-jiwit aku ki. Berani ki Babe, ha? Mom. Munaro, lu dengerin ya. Babe kagak setuju. Amit-amit tuh punya mantu itu jin botak. Kalau lu kawin sama dia. Masa lu udah ngebayangin anak kita, cucu kita. Udah kayak cilok nggak jadi. Babe itu gemesin tahu kayak cilok belum jadi. Babe. Manis, aku emang nggak tahu bahwa itu mimpi atau nyata. Tapi yang pasti aku sangat bahagia di saat aku bersama kamu, Manis. Adnan, ini menurut saran Tante ya. Terserah kamu mau terima apa enggak. Menurut Tante lebih baik kamu datang aja ke jembatan. Sekalian cari tahu kebenarannya, biar kamu nggak penasaran. Siapa tahu kamu bisa ketemu Manis di sana. Enggak, Tante. Sepertinya omongan Wulan waktu itu memang benar. Bahwa Manis itu udah nggak mungkin hidup lagi. Memang saya yang seharusnya melupakan Manis. Karena Manis nggak mungkin bisa datang lagi. Apa sih narik-narik Tante? Ada apa? Tante, gimana dong Tante? Atan masa tadi ngomongnya kayak gitu sih? Iya ya, Tante juga nggak ngerti kenapa si Atan ngomongnya begitu ya. Aduh Tante, kalau misalnya beneran dia nggak jadi ke jembatan, gagal dong kita nangkap si Manis. Udah, tenang dulu sayang, gak usah khawatir. Bisa saja Adnan sengaja bicara seperti tadi itu mau ngakal-ngakalin kita supaya kitanya tuh kejebak. Lalu kita jadi bingung, salah ngomong, ketahuan deh jadinya. Bener nggak? Bisa kan? Iya, tapi masa kita diem aja sih Tante dia ngomong kayak gitu? Kalau misalnya beneran kayak gitu gimana? Ya udahlah, pasrah aja, ikutin aja Adnan maunya gimana. Aduh Tante, terus kalau misalnya dia beneran ke jembatan, kita nggak jadi dong nangkap si Manis. Tante gimana sih? Wulan, udahlah. Tante yakin deh
si Adnan pasti akan kejebatan. Yang namanya cinta itu suka aneh, bikin buta. A jadi Z, C jadi R, apa aja bisa. Pasti deh suatu saat nanti Adnan akan kejebatan, ya. Tapi tante yakin kan? Yakin. Padahal itu alat Pak RT. Peninggalan leluhur keluarga Pak RT. Truk tronton aja bisa somplak pakai alat itu Pak RT. Tapi alat itu dibikin KO sama gigi Pak RT. Itu gigi Pak RT terbuat dari apa Pak RT? Ya udah, bercanda gaya lo. Aduh, lo masih punya alat lain nggak sih? Kagak ada Pak RT. Itu alat udah paling pamungkas, paling top chair Pak RT. Aduh, gimana dong ini? Masa gue mau gini terus? Mending gue sakit hati daripada sakit gigi. Ada. Bapak, Ibu, masa aku baru cerita gitu doang aja langsung disiapin siraman proses midodareni ini ya? Ya, Be? Ya, Bu? Aduh. Ye. Dah, lu diam aja. Ibu sama Bapak pengertian banget sih. Dung, pret. Dung, pret. Anak kodok disangka kampret. Botak, jangan lu melet. Dekat-dekat, gua kepret. Buh! Bapak, ini apa-apa sih? Kalau midodareni itu nggak kayak gini nih, apa itu dibaca-bacain mantra kayak gitu? Udah, lu jangan banyak tanya. Lu lagi gua ruwat. Ham. Sowat? Bukan sowat, ruwat. Sowat. Biar si botak kagak kata belu. Aduh Cahayundo, oh my baby, udah deh, ini demi kebaikan kamu itu loh. Aduh, amit-amit, pahit. Ibu sama Babe ini ndak mau loh. Kamu tuh deket-deket sama hantu. Aku tidak bemen nih. Aduh, Ibu, Babe, my baby botak kesayangan itu tidak seperti yang kalian pikirkan. Dia itu nggak sejahat itu. Malah dia itu bakal yang menolong Munara buat menjadi penyanyi terkenal. Karena dia satu-satunya cowok yang ngedukung Munara. Banyak. Aduh, my baby, Munara, aduh Cahayu. Hantu itu semuanya bohong. Nggak ada yang benar kalau dia benar-benar baik itu. Pasti dia cuma pura-pura ini loh. Ibu, Babe, Ibu nggak boleh ngomong asal kayak gitu karena Ibu nggak kenal my baby. Botak kesayangan itu kelakuannya seperti apa? Pokoknya Munara nggak mau digini-giniin. Munara nggak mau. Makin jadi. Sayang, kamu mau kemana? Hah? Kamu mau kemana sih? Aku bosen. Pengen keluar. Aku pengen lihat keadaan di luar kayak apa. Ya udah, kalau gitu aku ambilin kamu kursi roda, terus kita jalan-jalan gimana? Ya, kamu tunggu sini ya. Bagus deh kalau kayak gini. Gue bisa terus ngambil hatinya Adnan sambil terus memantau dia. Gue harus mastiin cinta Adnan ke si Manis gak boleh tumbuh subur. Kita berjanji ya, setiap malam bulan purnama kita berjumpa di sini. Kain kafan ini yang akan melenyapkan Manis untuk selama-lamanya.